Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, baiklah, langsung saja. Ibu-ibu KPM Program Keluarga Harapan yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama ya Bu ya. Iya Pak. Temanya adalah merencanakan hutang dengan hati. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi, saya ingin tanya kepada ibu-ibu. Iya Pak. Kepada ibu-ibu semua. Bu Isra, Bu Iya, Isra, Pak. apakah selama ini pernah memiliki hutang, Bu? Pernah Pak? Pernah atau sering malahan? Ya kadang-kadang sih Pak, ya nggak sering banget. Oh, tetapi intinya punya hutang ya. Nah, iya. Utangnya utang di mana, Bu? Hutang modal usaha Pak. Jadi saya hutang dulu untuk ambil usaha. Saya kan usaha bakso bakar. Oh iya, artinya ibu ini kebetulan selain KPM PKH punya usaha sendiri, Iya, bakso Pak, bakar. jualan. Dan modalnya itu dari hutang. Dari hutang. Jadi karena mau nggak nggak mau ada- ibu ini memiliki hutang ya Bu Karena ya? nggak punya tabungan Pak. Oh iya, kalau Ibu Husen kira-kira punya hutang juga Bu? Punya, tapi itu utang yang tak terduga. Loh, kok bisa Pak? Contohnya gini, tiba-tiba dapat kunjungan untuk kondangan, sedangkan kita tidak punya simpanan gitu. Oh, mau nggak mau harus hutang terlebih dahulu ya Pak ya? Sama tetangga itu, Oke, bukan baik. sama sistem. Oke, baik. Oke, saya kasih aplaus untuk semuanya. Nah, ini topiknya sangat menarik ya, Ibu semua, Iya, berkaitan Pak. dengan merencanakan hutang dengan hati-hati. Jadi tadi Pak Bu Husen sudah menyinggung bahwasanya ternyata beliau ini punya hutang yang tidak Terduga. padahal di sesi ini kita cukup menarik Pak materinya, merencanakan hutang dengan hati supaya apa, nanti di belakang ini ibu-ibu semua ini tidak bingung atau dihadapkan dengan permasalahan dengan hutang seperti itu. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Silahkan disimak buku pintarnya dan silahkan dilihat di depan ini ada flipchart atau poster berkaitan dengan merencanakan hutang dengan hati-hati. Jadi nanti di sini akan saya sampaikan ya Bu ya. Iya, Bu. Boleh nyantai tapi asal sesuatunya pasti ya Bu ya. Iya. Jadi di sini silahkan dibuka buku pintarnya juga. Sebelum meminjam itu kita harus paham dulu Bu, harus paham, harus tahu untuk apa kita meminjam. Jadi ini perlu ibu-ibu pahami juga supaya apa, ibu tidak terlilit hutang. Jadi langkah yang pertama yang perlu ibu-ibu pahami adalah yang pertama, untuk apa kita meminjam. Nah, di situ ada poin juga. Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan. Iya, bukan keinginan. Bukan ya. keinginan atau kegiatan produktif. Jadi di sini perlu saya tekankan kembali pada Iya. ibu-ibu supaya apa? Saya ingin dengan kita belajar bareng seperti ini, ibu-ibu tidak menanggung hutang. Seandainya memang harus terpaksa berhutang, tidak memberatkan ibu-ibu. Iya, Pak. Nah, jadi sebaiknya berhutang itu hanya untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang saya tanya Bu, yang termasuk kebutuhan itu apa saja sih Bu? Satu, Bu Isro coba sebutkan salah satu kebutuhan pokok. Beras berarti untuk makan, berarti ini termasuk kebutuhan. Nah, jadi seandainya memang kita harus berhutang untuk membeli beras nggak apa-apa, Iya. karena memang itu termasuk kebutuhan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Isro. Saya ingin lanjutkan kepada Bu Husen ini ya. Saya ingin tanya, yang termasuk kebutuhan dalam rumah tangganya Bu Husen ini apa Bu? Bu? Kebutuhan listrik Pak. Oh, listrik. Ya, kebutuhan listrik. Jadi
terima kasih kepada Bu Husen. Artinya memang beberapa poin yang ibu-ibu tadi sebutkan itu merupakan kebutuhan. Terus silahkan diperhatikan lagi ya ibu-ibu semua Iya, ya. Pak. Ini di depan lagi. Tadi poin yang pertama sebelum kita meminjam adalah untuk apa kita meminjam. Dan yang selanjutnya adalah apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang ataupun meminjam. Iya. Jadi di sini perlu saya sampaikan juga langkah sebelum meminjam ya Bu ya. Iya. Apakah ada cara lain sebelum berhutang? Jadi di sini ada cara lain sebelum berhutang. Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Jadi intinya dari poin yang kedua ini adalah seandainya memang ibu-ibu ini ada barang ataupun punya emas ataupun punya tabungan ataupun punya hasil bumi, sebelum berhutang silahkan jual terlebih dahulu barang-barang tersebut. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin, kayaknya ini ibu-ibu sudah mulai agak ngantuk ya. Iya, Pak. Jadi Udah capek loh, Pak. tepuk semangat. Semangat. Oke, saya kasih apa ya? Kesemangatan lagi ketika saya bilang PKH, ibu-ibu bilang meraih keluarga sejahtera. PKH Meraih keluarga sejahtera. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan kembali ya Bu ya. Untuk poin yang ketiga sebelum kita meminjam, yang perlu kita perhatikan adalah berapa besar kita perlu meminjam. Berapa besar kita perlu meminjam. Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jadi ini Bu, perlu saya sampaikan lagi. Seandainya memang ibu-ibu ini terpaksa harus berhutang, sesuaikan dengan pendapatan ibu-ibu. Ya Bu ya. Seumpamanya pendapatannya ibu-ibu ini 1 bulan 10 ataupun 500.000, diusahakan jangan hutang lebih besar daripada pendapatan seperti itu. Jadi sebenarnya berdasarkan poin ataupun metode yang nomor 3 ini adalah sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Iya, Pak. Habis itu hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita, kan seperti itu. Jadi seandainya pendapatan kita ini bulanan, Iya, Pak. ya sesuaikan kembaliannya dengan bulanan. Anaknya rewel ya Bu Husen ya. Iya. Silakan di bawah keluar terlebih dahulu, nggak apa-apa Bu. Izin dulu, Pak ya. Izin dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Anaknya rewel. Iya, nggak apa-apa. Anaknya Bu Husen ini masih kecil. Tapi alhamdulillah Minta jajan loh, Pak. kita kasih apresiasi Bu, walaupun Iya. punya anak kecil masih berangkat untuk pertemuan Iya, Pak. Nanti kalau nggak berangkat di Alfa. Iya, makanya itu Bu, ini kan termasuk kewajiban Ibu. Kewajiban Ibu. ya, Pak ya. Iya, saya lanjutkan lagi ya Bu ya. Iya. Jadi tadi poin yang ketiga sebelum ibu-ibu berhutang adalah sesuaikan dengan pendapatan. Jadi seumpamanya pendapatan ibu-ibu 1 bulan 500.000, Iya, jangan ketika lebih terpaksa harus berhutang jangan melebihi dari 500.000. pendapatan tersebut. Dan yang kedua adalah kemampuan untuk ibu membayarnya. Iya, Pak. Seandainya ibu ini tidak mampu dalam 1 bulan ataupun setengah bulan, usahakan dengan cara yang lain. Iya. Mungkin bisa dengan musiman, Iya. mungkin bisa juga dengan sistem pengembalian tahunan. Itu nanti tidak akan menambah beban masalah ketika ibu-ibu harus terpaksa berhutang.
Dan yang poin selanjutnya ya Bu, diperhatikan di depan ya Bu Iya, ya. Pak. Poin yang keempat adalah bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman ya Bu ya. Iya. Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita tetap atau tidak tetap, musiman atau tidak, seperti itu. Iya. Dan yang poin selanjutnya adalah kemanakah kita dapat meminjam. Nah, di poin yang terakhir ini sangat penting ya Bu ya. Iya, Pak. Seandainya memang ibu-ibu harus meminjam, entah itu di bank, entah itu di koperasi. Yang terpenting adalah bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Jadi intinya dari poin 1 sampai 5 ini adalah ketika memang ibu-ibu terpaksa harus meminjam, Iya. pastikan ataupun cermati di mana seharusnya kita harus meminjam, kan seperti itu. Termasuk bisa di bank, Iya. termasuk bisa di koperasi. Nah, ketika Bu Isra ini harus terpaksa meminjam, dicermati terlebih dahulu Bu ya. Iya, Pak. Bagaimana kita mengembalikan pinjaman, berapa besar jumlah pinjaman kita, itu harus diperhatikan. Mungkin cukup itu ya Bu ya pertemuan Iya, Pak. kelompok pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir. Iya, Pak, sama-sama. Nanti kawannya yang belum bisa hadir hari ini dikasih tahu ya Bu ya. Insyaallah, Pak. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam